Bluey adalah acara yang mengingat segalanya. Setiap mainan yang tertinggal di rak, setiap stiker di dinding, setiap karakter yang pernah lewat di layar. Jadi ketika sebuah karakter tiba-tiba tidak muncul lagi, para penggemar pasti menyadarinya. Dan hari ini kita akan membahas semua wajah yang tiba-tiba menghilang. Karakter-karakter yang diperkenalkan oleh acara ini membuatmu peduli, lalu tidak pernah benar-benar kembali lagi. Jean-Luc, mari kita mulai dengan yang benar-benar menyakitkan. Bluey dan Jean-Luc bertemu saat liburan berkemah, dan mereka berdua membentuk salah satu persahabatan terindah yang pernah ditampilkan acara ini. Masalahnya, mereka tidak bisa saling memahami. Dia berbicara dalam bahasa Prancis, sedangkan dia berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi semua itu tidak menghentikan mereka untuk bermain, menjelajah, dan akhirnya menanam pohon bersama. Tidak perlu kata-kata. Di akhir episode, acara ini memperlihatkan kilas maju ke masa remaja mereka saat mereka bertemu kembali di bawah pohon yang sama. Dan di episode bingo, jika kamu melihat dinding di latar belakang, kamu bisa melihat gambar yang dibuat Bluey tentang dirinya dan Jean-Luc yang masih tergantung di sana beberapa musim kemudian. Dia tidak pernah melupakannya. Pertanyaannya adalah, apakah acara ini akan membiarkan mereka bertemu lagi? Winnie adalah seekor Labrador coklat yang ditemui Bluey di episode kafe, di mana kedua gadis itu langsung akrab karena permainan di taman bermain. Pada akhir episode, Bandit menjalin persahabatan dengan ayah Winnie, Fido, dan bahkan mengundang mereka untuk sarapan bersama. Dan disinilah hal aneh terjadi. Fido benar-benar kembali. Di episode Perfect, dia dan Bandit terlihat sedang mengobrol, seperti dua orang yang tetap berteman. Persahabatan para ayah itu tetap bertahan, yang berarti Winnie masih ada di luar sana, tapi dia tidak pernah muncul lagi, tidak sekalipun. Bandit melakukan bagiannya, dia tetap menjaga persahabatannya dengan Fido. Jadi kenapa Winnie tidak pernah datang ke sarapan yang sudah dia janjikan? Saudara laki-laki Chloe. Chloe adalah salah satu teman terdekat Bluey. Dia sudah muncul di beberapa episode. Dia punya alur cerita sendiri di episode Gurita. Dan keluarganya terasa seperti bagian yang benar-benar sudah mapan di dunia Bluey. Jadi, kasus adik laki-lakinya yang masih bayi jadi semakin sulit dijelaskan. Dia muncul di episode The Magic Xylophone dan Wagon Ride sebagai bayi yang baru lahir dan didorong di kereta dorong. 2 episode. Lalu, tidak ada lagi, benar-benar hilang, seolah-olah dia tidak pernah ada. Inilah yang membuatnya jadi aneh. Chloe terus muncul, ibunya juga muncul. Keluarga itu jelas masih menjadi bagian dari acara, tapi adik laki-laki bayi itu menghilang sementara cerita serialnya terus berlanjut tanpa dia. Sekarang, berdasarkan garis waktu acara, bayi itu seharusnya sudah menjadi balita, mungkin bahkan sudah usia TK. Seluruh keluarganya ada di sana, jadi di mana dia? Ibu Chili sudah meninggal jauh sebelum Bluey dan Bingo lahir. Artinya, kedua gadis itu tidak pernah bertemu nenek dari pihak ibu mereka sama sekali. Namun, dia ada di mana-mana. 2 foto dirinya tergantung di lorong depan rumah keluarga Hiller. 1 foto menunjukkan dia bersama Mort, Brandy, dan Chili, dan 1 lagi foto dirinya sendiri sedang menunggang kuda. Kita belajar sedikit lebih banyak tentang dirinya di episode Dragon. Dia muncul dalam ingatan Chili sebagai seorang ibu yang hangat dan selalu memberi semangat, yang mengatakan kepada Chili kecil untuk terus menggambar, meskipun gambar kudanya tidak terlihat bagus. Itu satu-satunya saat kita pernah mendengar tentang dirinya. 1 kenangan, 1 episode. Dan kemudian dia menghilang lagi, kembali menjadi sebuah foto di dinding. Jadi pertanyaannya di sini adalah, kapan kita akan melihat episode kilas balik tentang dirinya? Ayah Indy dan adik perempuannya. Mari kita bicara tentang 2 karakter yang secara teknis ada, tetapi belum pernah muncul. Indy adalah salah satu teman terdekat Bluey. Kita sudah cukup sering melihat ibu Indy, tapi Indy juga punya adik perempuan yang lahir prematur. Dan baik adik perempuannya maupun ayah Indy belum pernah muncul di layar. Dan hal aneh dari semua ini adalah, dalam episode Family Meeting, Bluey bahkan menyebutkan keluarga Hiller pergi ke rumah Indy untuk makan malam, yang menunjukkan bahwa kedua keluarga itu cukup dekat. Jadi, untuk sebuah acara yang sangat memperhatikan dinamika keluarga, itu adalah sebuah kekurangan yang cukup mencolok. Kelahiran bayi prematur adalah pengalaman yang bisa mengubah seluruh kehidupan keluarga. Fakta bahwa acara ini menyebutkannya lalu melanjutkan tanpa membahasnya lebih jauh terasa seperti urusan yang belum selesai. Mia dan Kapten. Beberapa karakter menghilang begitu saja, yang lain menghilang tepat saat cerita mereka baru saja dimulai. Mia dan Kapten benar-benar termasuk dalam kelompok yang kedua itu. Mereka muncul di Barky Boats, episode di mana Bluey dan Mackenzie pertama kali belajar seperti apa perasaan romantis antara 2 orang, Kapten dan Mia, keduanya saling menyukai, sederhana saja. Dan seluruh episode mengarah ke situ. Lalu episodenya berakhir, dan pada dasarnya, itu saja. Mereka muncul di latar belakang sebuah adegan pasar malam di Carrie Quest, tapi mereka tidak pernah lagi menjadi fokus cerita. Acara ini memperkenalkan sebuah benang merah emosional, lalu membiarkannya begitu saja.
Semoga musim keempat mengangkatnya kembali karena kedua orang itu pantas mendapatkan akhir yang layak. Ibu Winton. Winton tinggal bersama ibunya, tapi secara rutin mengunjungi ayahnya. Namun, ibunya sama sekali belum pernah muncul di acara ini atau di media Bluey lainnya. Itu luar biasa jika dipikir-pikir. Dia adalah orang tua yang sebenarnya tinggal bersamanya dan dia benar-benar tidak terlihat. Pada akhir musim, 3 Winton pindah ke rumah ayahnya dan keluarga Terrier. Yang berarti pada suatu saat pengaturan tempat tinggalnya berubah. Apakah ibunya pindah? Apakah dia memutuskan bahwa situasi keluarga sambung yang baru itu lebih baik untuk Winton? Ada cerita lengkap di sana tentang seorang orang tua yang diam-diam mundur dan acara ini belum menceritakannya. Ibu Winton mungkin adalah karakter tak terlihat yang paling menarik secara naratif di seluruh seri ini. Bosco. Ini salah satu yang kebanyakan orang benar-benar lupa meskipun implikasinya sangat besar. Di episode Double Babysitter, Bluey menyebutkan Bosco, mantan pacar Frisky. Bosco sulit untuk dicintai, tapi tidak lagi. Dan cara dia menyebutnya sudah menjelaskan semuanya. Dia mengenal Bosco, bukan hanya tahu tentang dia, tapi benar-benar mengenalnya. Frisky telah memperkenalkannya kepada anak baptisnya, yang berarti hubungan mereka cukup serius sampai pernikahan terasa seperti kemungkinan nyata. Jadi, kenapa mereka putus? Ada petunjuk yang tersembunyi dalam perilaku Frisky. Ketika Rat mencoba membawanya keluar dari Brisbane, dia bereaksi dengan kemarahan yang nyata dan terlihat. Jenis kemarahan yang tidak muncul begitu saja. Banyak penggemar percaya Bosco adalah alasannya, bahwa dialah pria yang ingin Frisky pergi dan dia menolak. Dan kehilangan Bosco adalah harga yang harus dia bayar untuk tetap tinggal. Jika itu benar, maka Frisky membangun kehidupan bersama Rat di kota yang sama yang dulu ia tolak untuk tinggalkan, itu benar-benar berbeda. Ayah Rusty adalah salah satu karakter penting yang nyaris tak pernah terlihat di seluruh serial ini. Dia adalah seorang tentara yang bertugas jauh dari rumah. Dan semua yang Rusty tahu tentang disiplin, loyalitas, dan arti menjadi berani, dia pelajari dari ayahnya. Ironisnya, kita hampir tidak pernah melihat pria itu. Dalam episode Army, dia hanya muncul dari belakang, wajahnya tidak pernah diperlihatkan. Hanya di episode Cricket kita mendapatkan sesuatu yang lebih pribadi, sebuah surat yang dia tulis untuk putranya. Yang membuat ini semakin menarik adalah Rusty awalnya akan menjadi karakter utama dalam acara ini sebelum penciptanya, Joe Bram, mengalihkan fokus ke Bluey. Jika versi asli itu dijalankan, ayah Rusty kemungkinan besar akan menjadi tokoh sentral, sosok bandit dalam versi cerita itu. Sebaliknya, dia menjadi sosok yang tenang dan terhormat yang sepenuhnya berperan di luar layar. Acara ini belum pernah benar-benar memberinya momen khusus. Itu terasa seperti urusan yang belum selesai. Hercules hanya muncul di satu episode sirkus, tapi dia meninggalkan kesan. Dia adalah anak anjing Saint Bernard, yang berarti dia sudah lebih besar dari anak-anak lain seusianya. Dan episode itu tidak menghindar dari bagaimana kekuatan itu bisa disalahgunakan. Dia mendorong Winton, memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan, dan secara umum bertindak seperti pengganggu, sampai Bingo dari semua orang menegurnya. Lalu sesuatu pun berubah. Pada akhirnya, Hercules menggunakan tubuh besarnya untuk mengangkat Mackenzie dan memutarnya di udara. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi penuh kegembiraan. Perubahan itu, dari seseorang yang menggunakan tubuh besarnya untuk menakuti, menjadi seseorang yang menggunakannya untuk menyenangkan, layak mendapatkan kelanjutan. Di balik itu, ada karakter yang bisa digali lebih jauh. Kenapa Hercules belum kembali? Mungkin dia sudah lebih tua dan sudah di tahun ajaran yang berbeda. Mungkin dia sudah pindah. Tapi apapun alasannya, acara ini meninggalkan seorang anak yang benar-benar menarik di pinggir lapangan. 2. Jasper. Yang satu ini benar-benar membingungkan dan mungkin bisa dijelaskan sendiri. Sekolah Bingo punya 2 murid bernama Jasper, Jasper G, seekor Doberman, dan Jasper W, seekor Rottweiler. Di Bob Bilby, seekor anak anjing yang ditampilkan bersama maskot kelas Nyonya Retriever diidentifikasi sebagai Jasper. Tapi yang mana? Para penggemar telah memperdebatkannya sejak saat itu. Teori yang berkembang adalah bahwa memiliki 2 karakter dengan nama yang persis sama menciptakan cukup banyak kebingungan dalam produksi, sehingga para penulis diam-diam memilih satu untuk dipertahankan dan membiarkan yang lain menghilang. Dalam kehidupan nyata, 2 anak berbagi nama itu hal yang biasa. Dalam episode animasi berdurasi 7 menit, itu adalah mimpi buruk logistik. Satu Jasper tetap ada, yang lainnya menjadi catatan kaki. Jadi, menurutmu bagaimana? Mereka ini bukan sekadar karakter sampingan yang terlupakan. Mereka adalah ujung cerita yang menggantung di serial yang hampir tak pernah menyisakan hal-hal yang belum tuntas. Dan jika Bluey telah mengajarkan kita sesuatu, artinya pada akhirnya serial ini selalu kembali untuk menuntaskan apa yang dimulainya.